selamat datang di episode pertama podcast Speak Up in Here. Hari ini bukan sekedar podcast biasa, melainkan ini adalah suara-suara yang seharusnya tidak pernah hilang. Kita bakalan bicara tentang kematian, tentang keadilan yang tertunda, dan tentang sistem hukum yang hanya bergerak ketika publik itu baru bersuara keras. Berapa banyak sih nyawa mahasiswa yang harus hilang sampai hukum di Indonesia itu benar-benar bekerja gitu. Namanya adalah Argo, seorang mahasiswa, sama seperti kita semuanya. Tapi ia pulang hanya tinggal nama. Dan sistem hukum tentunya masih terlalu sering diam. Saya Jasmine dan inilah Justice for Argo. Oke, teman-teman semuanya, para penontonku, para pendengar podcast, ya walaupun baru pertama kali, tapi ini adalah new experience dari kami. Semoga ini nanti berlanjut ya, enggak tim yang di belakang. Oke. Tapi jangan buru-buru untuk menutup episode ini ya teman-teman, karena aku nggak bakalan cuman kasih berita yang bikin kalian geleng-geleng kepala, tapi nanti kita juga akan bakalan ngobrol bareng. Nunggu dari, mungkin ada pesan-pesan yang ada nanti ya, ketika sudah semuanya disampaikan, ada pesan-pesan yang dapat kita ambil dari situ. Dan tentunya kita sudah ada narasumber kita yang keren-keren di sini. Boleh tepuk tangannya. Di sini kita bakalan kulik bareng dari sudut pandang mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi stay tune terus, karena ini bukan cuman tentang Argo, melainkan ini menyangkut kita semuanya. Oke, halo narasumberku yang keren. Halo. Terima kasih udah hadir ya. Bolehlah sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, boleh kita sapa-sapa terlebih dahulu penonton yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, lagi rebahan atau lagi di mana. Boleh kita kenalan biar tambah akrab dan tahu boleh banget narasumbernya siapa. Boleh? Mulai dari siapa? Mungkin? Siapa nih? Oke, dari Vanes. Jadi terlihat ini ya. Oke, halo Vanes. Perkenalkan, aku Vanessa Dinda Putri. Aku dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, angkatan 2024. Oke, halo Vanes. Kita BTW ini berempat ini dari Mercu Buana semuanya ya. Dan aku sama Vanes ini seangkatan. Iya. Biar lebih tahu lebih dalam lagi, boleh kita kenalan, masih ada 2 narasumber lagi. Oke, boleh dari Kak Aji dulu. Halo semuanya. Halo. Namaku Mas Udin Aji. Aku juga dari Mercu Buana, dari angkatan 2023. Jadi beda-beda dikit lah. Oke. Dari fakultas mana nih Kak Aji? Ilkom dong. Oh iya. Kita berempat nih anak Ilkom abis. Makanya podcast ini ada kan? Oh iya, benar. Oke, Kak Aji dari angkatan 2023. Tuh. Berarti kakak tingkat kita Beda ya. dikit lah. Oh iya, nggak apa-apa lah. Sumuran lah ya, sumuran. Iya, walaupun kita beda-beda tapi suara tetap satu lah ya. Oke, boleh dilanjut. Oke. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Gifta Hervina dari Universitas Mercu Buana juga, angkatan 2024. Sama kayak mereka berdua ya. Oke. Jadi ini 3 lawan 1 nih ya. Bercanda Kak Aji. Jadi oposisi yang di sini ya. Ya. Oke. Teman-teman, sekali lagi aku ucapkan selamat datang di podcast kita. Aku terima kasih banget udah memberikan waktu luang buat kita bisa berbincang-bincang di tempat ini. Mungkin effort dari teman-teman kita nggak tahu. Mungkin ada waktu yang sudah disiapkan ya kan. Ada aktivitas di luar sana yang ditunda untuk kita bisa berbincang-bincang di tempat ini. Oke. Teman-teman, di sini kita nanti bakalan berbincang-bincang soal kasus yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan mahasiswa, pasti tentunya ya. Kasus yang bukan hanya sekali ini terjadi, tapi sebelum-sebelumnya juga udah ada. Tetapi kita akan membahas yang baru-baru gempar nih di media sosial gitu ya. Oke, kita akan mulai perbincangan kita pada hari ini mengenai kasusnya Argo Eriko Affandi. Boleh pertama kali terlebih dahulu kita pengen tahu nih profil mengenai Argo Eriko Affandi. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu? Oh ya, Argo ya. Iya.
Argo itu merupakan salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Dia semester 2 ya? Iya. Iya, umur 19 tahun. Yang aku tahu latar belakang Argo ini tuh dia dibesarkan oleh single mom. Iya. Iya. Ayahnya sudah tiada Wafat, ya sejak dia umur 7 tahun. Masih kecil ya. Berarti Iya. Argo ini seangkatan ya sama kita ya? Betul, Angkatan seangkatan. 2024. Iya. Semester 2. Semester 2. Iya. Terus Argo ini dikenal aktif ya dari dia mulai SMP sampai kuliah pun dia tuh aktif banget. Iya, Siswa yang aktif. Iya, berprestasi. Berprestasi Terus juga. dia masuk juga jalur prestasi ya Iya, katanya. jalur Iya prestasi. benar. Aduh, insecure ya. Untung lagi kan? Kan lagi UGM ya. lagi. Prestasi lagi. Nah, Kita UGM juga. UGM juga. Kita UGM juga. kita UGM juga tuh. Apa tuh? Universitas Di gedung Gedung Mercubuana. Ya. Wah, keren banget. Gak apa-apa guys, halu dikit aja gak apa-apa ya. Oke. Tapi kan sama, betul. Iya, kan? betul. Iya. Kita sama-sama mencari ilmu gitu kan. Oke. Tujuan kita sama mencari ilmu gitu. Oke, selanjutnya boleh mungkin. Oke, kalau dari saya, kalau dari aku ya, kurang lebih sama yang aku ketahui. Aku itu merupakan seorang mahasiswa di UGM. Dia angkatan 2024, umurnya masih 19 tahun, dibesarkan oleh single single mom. parent, yaitu ibunya. Iya. Dan setahu aku dia juga berasal dari ekonomi yang tidak begitu baik, alias menengah ke bawah. menengah ke bawah. Makanya ia masuk di UGM itu menggunakan beasiswa. Dapat beasiswa berarti ya. Betul. Argo ya. Oh iya ya. Kalau nggak salah beasiswa BSI ya? Oh, Iya. dari BSI. Iya. Karena dia juga berprestasi Iya. itu tadi ya. Wah, keren, Keren banget. banget. Buat teman-teman yang ada di rumah ini bisa dicontoh juga ya dari profilnya Argo, almarhum Argo, kita bisa Jadikan mencontoh, motivasi. iya, bisa Iya. menjadikan motivasi bahwa prestasi itu Tidak hanya untuk kalangan yang ke atas. iya saja. betul sekali. Siapapun itu bisa mendapatkannya asalkan kita yang rajin gitu Betul. ya. Niat dan usaha ya yang Iya paling betul. Berjuang terus dong. Mau dimanapun sekolah kalian, nah itu sama aja. Tinggal kaliannya nih yang gimana gitu. Betul. Oke, boleh aku kasih penegasan ulang ya buat Boleh. para pendengar yang ada di rumah biar apa ya semakin mengenal siapa sih siapa sih Argo gitu. Biar nanti ketika kita udah membahas kasusnya para teman-teman yang ada di rumah nggak bingung gitu ya. Oke, Argo Eriko Avandi adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Gedung gitu. Aduh, Masih ke bawah ya? Masih ke bawah ya? Masih ke bawah ya tadi. Aduh, tulisan gini ya. Masih Oh, ya. sudah mecus di hati sekali. Betul banget. Aduh, udah di Melekat hati. banget ya. Dekat udah. banget. Oke, izinkan untuk mengulang ya. Argo Eriko Avandi adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang masuk tahun 2024 lalu. Argo ini adalah seorang anak sulung dari single mom lebih tepatnya ya. Ayahnya sudah meninggal ketika Argo ini berada di bangku kelas 2 SD. Argo sendiri dikenal sebagai siswa yang berprestasi saat dia berada di bangku SMP, SMA, bahkan setelah lulus dia memiliki predikat prestasi yang sangat memuaskan, sangat luar biasa ya. Sehingga masuk ke Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini dengan menggunakan jalur prestasi yang sudah disebutkan sama Gifta tadi ya. Betul. SNBP. BP. SNBP. Ini warna cinta sih aku sih ya. Aduh, warna merah gitu Iya. ya. Aduh ya Tuhan. Dapat warna cinta tapi sakit hati ya. Iya, tapi nggak apa-apa, bersyukur bisa masuk ke Mercubuana gitu Game ya. juga, game juga. Game juga itu. Sama UGM. Oke. Jadi Argo ini juga dikenal sebagai mahasiswa yang sangat aktif juga di kampusnya. Walaupun baru semester 2 tapi aktifnya itu Luar mengalahkan biasa ya. semester-semester atasnya. Oke. Semangatnya sih yang keren gitu. Dia berkiprah di organisasi gitu. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, boleh dong aku tanya ke teman-teman ya. Pertama kali denger kasusnya Argo yang sedang banyak yang dibicarakan gitu ya. Itu pertama kali tuh dari kasus dari mana sih, sumber mana gitu kalian dapatnya gitu. Kalau dari aku sendiri tuh pertama dari Instagram ya. Karena aku lebih aktif di Instagram dibandingkan yang Iya. lain. Nah, itu pertama banyak banget template yang post di story IG itu
argo semua. Oh, yang template itu iya, ya? template itu banyak banget. Nah, itu awalnya dari situ, terus aku lihat di TikTok juga banyak banget yang bahas soal argo. Iya, iya. Akhirnya aku kulik lagi lebih dalam kan. Argo ini siapa? Ini kasusnya apa? Kayak gitu. Itu udah seliweran banget ya. betul. Kasus itu. Itu sih. Itu ya. Kalau dari teman-teman yang lain, dari Kalau Kak Aji? kalau dari aku sendiri kebetulan aku biasanya tiap pagi itu selalu ngecek Twitter. Oke. Ngecek Twitter itu terutama buka akun yang namanya Mapi Uncover. Di situ seringkali ada update kayak misalnya kecelakaan atau apapun. Nah, di situ aku ngeliat ada kok ada berita kecelakaan dekat rumah nih. Ada apa ini? Mobil sama motor. Awal aku mungkin kecelakaan biasa. Iya, awalnya belum tahu kalau Belum itu. tahu. Tapi kok nggak berapa lama di Twitter rame hashtag Justice Wago. Apa ini? Aku cek tahu lah, aku cek di ada postingan atau apa itu. Iya. Oh, ternyata kasusnya lebih dari itu. Dari sebuah kecelakaan. Dan ternyata mahasiswa dari UGM gitu Betul. ya. Merapi Uncover memang adalah Best. sumber Dia informasi update ya. dia tuh. Betul. Iya. Dimanapun sosial medianya update Betul, banget. betul. Polisi sekali. aja kalah update sama dia. Iya, Benar banget. Betul banget. mengapresiasi banget sih buat Merapi Uncover ya. Jangan pernah berubah untuk selalu mengupdate Informasi apapun. informasi apapun yang ada di Jogja tentunya ya. Oke, kalau dari Kak Gita? Kalau aku sendiri tahu dari TikTok karena aku kebetulan sering banget buka TikTok ya. Sama nih. Iya. Terus dari FYP kok ada argo ini apa gitu, kasus apa? Apakah ada sesuatu gitu kan? Terus aku searching sampai aku cari ke YouTube juga dan akhirnya nemu ada kasus argo nih. Aku langsung nyari kronologinya gimana, terus kayak ini tuh ada unsur kesengajaan atau enggak kayak gitu sih. Iya, lebih effort ya. Iya, Dari mendalami YouTube gitu ya. ya. Oke. Kalau ini sekilas gitu. Rajin banget. Iya. Iya. Jiwa apa ya? Rasa-rasa kepo. Rasa ingin tahunya tinggi. Iya, bener. Iya, tapi banget. tapi diapresiasi loh Ya, karena ini emang berita yang oke banget betul buat ya. dikulik gitu. Karena emang kita harus sekritis itu menanggapi adanya kasus Betul. gitu ya. Isu-isu sosial karena kita sebagai mahasiswa itu juga perlu kekritisan lah dalam kita berpikir gitu kan. harus Oke. perlu banget. Betul banget. Nah, ini tadi merupakan informasi pertama dari narasumberku mengenai kasus argo gitu. Selanjutnya kita mau membahas soal kronologi kejadian kecelakaan yang menimpa Argo Eriko Avandi. Nah, ketika Argo Eriko Avandi ini sedang mengendarai motor Honda Vario bernomor polisi B3373 PCG di Jalan Palagan, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, betul ya? Iya, betul. Ia berniat putar balik di Simpang 3 Dusun Sedan. Sedan apa sedan ya? Sedan. Sedan, oh ya. Namun dari arah yang sama, dari belakang, sebuah mobil BMW itu dengan plat nomor polisi B1442NAC. Yang pertama waktu kecelakaan tuh F. Iya, itu juga buat pertanyaan juga. Nanti kita bakalan membahas itu juga teman-teman ya. Kenapa bisa beda ini plat nomornya gitu. Tapi kalau yang melalui sumber ini, aku dapatnya plat nomor yang sudah diganti gitu ya. Oke, itu dari pelakunya sendiri itu mengendalikan mobil tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga menabrak Argo itu dari belakang gitu. Sehingga Argo terpental mengalami luka berat dan akhirnya almarhum meninggal di tempat kejadian gitu. Dan semua ini dilakukan oleh seorang yang sama juga mahasiswa UGM ya. Tuh. Oke. Itu dari kronologi kejadiannya. Kalau mungkin dari teman-teman ya sama ya? Sama yang sih. juga Sama. sama ya. Oke, kita udah tahu nih soal kronologi kejadian dari Argo Eriko Avandi, kecelakaan yang menimpa almarhum. Sekarang kita juga mau mengenal profil singkat dari tersangka ya, Cristiano Tarigan. Sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengulik juga mengenai profil Cristiano Tarigan, maaf. Kalau yang aku tahu dia merupakan salah satu mahasiswa UGM juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Berarti cuma beda fakultas ya. Iya benar. Terus yang aku tahu dia tuh anak dari seorang pengusaha besar ya. Iya. Dia juga dari angkatan 22. Iya, 22. Iya, betul.
Berarti lebih dulu. Betul. Lebih dulu dia dibanding aku. Iya, benar-benar. Kalau Kak Aji kan 2023 Tiga, ya. betul. Kalau dia 2022. Beda tipis Beda juga lah. tipis lah. Benar-benar kita kayak tangga nih. Iya. Cristiano, Kak Aji kita. Benar. Iya. Tapi beda UGM-nya ya. Betul. Oke. Boleh aku bacakan profil singkat ya mengenai tersangka yang sudah ditetapkan ini. Tersangka memiliki nama lengkap Cristiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan ya. Kalau misalnya ada kesalahan aku mohon maaf ya. Usianya 21 tahun. Pendidikannya mahasiswa IUP FEB UGM angkatan 22. Wah, sebenarnya juga berprestasi ya ini termasuknya ya. Karena internasional ya. Iya. Internasional ya. Dulu juga sempet ini jadi perbincangannya, ternyata kalau di PTN tuh ada program Internasional. Iya, internasional. Benar. Wow. Sama seperti Argo juga, Cristiano ini juga aktif dalam bidang keorganisasian yang ada di kampusnya ya. Mungkin ada dari Hima, ini ada dari organisasi yang lain juga ya. Dan dari kasusnya Argo ini yang menjadi sorotan itu adalah orang tua dari tersangka. Itu merupakan seorang dari direktur di perusahaan besar ya, di Indonesia. Di Indonesia. Ya, kalau tidak salah di Indonesia. Di Indonesia, bukan internasional juga ya. Katanya Indonesia sih kalau menurut info Indonesia ya. ya. Oke. Memiliki nama Setia Budi Tarigan, itu ayah dari Cristiano Tarigan. Ya, itu dapat dapat sorotan yang sangat membuat netizen itu bertanda tanya karena itu juga membuat kesalahpahaman juga nanti. Bukan ya? Apa gimana? Bikin kayak netizen kayak bahasa itu seperti dia tuh kayak berpikir kayak wah ini kasus bakal hilang nih, bakal ditutup-tutupin nih. Karena dari orang tuanya itu adalah orang yang berada Betul, gitu kan. Berada banget ya. Betul sekali. Nah, si Cristiano Tarigan ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ia dijerat pasal 310 ayat 4 UU LLAJ, ancaman hukumannya penjara maksimal 6 tahun dan atau denda 12 juta gitu. Kalau dari teman-teman sendiri ya, kita tadi kan sempat briefing nih ya. Kita udah sempat berbincang-bincang kalau dari profilnya profilnya Cristiano Tarigan ini yang soal orang tuanya itu tadi. Mungkin ada yang mau membicarakan ini Antara Cristiano sama Argo ini ya? Iya, yang soal keluarga tadi. Oh ya, itu ada isunya nih, katanya ayahnya Cristiano ini ngasih 1 M ke keluarganya Argo. Itu juga sudah ada beritanya juga? Udah, lagi naik juga nih beritanya. Terus terus aku cari-cari, katanya itu tuh nggak valid. Iya, jadi belum ditetapkan itu fakta gitu ya? Ya, karena waktu itu ayahnya Cristiano ya bilang kalau dia belum ada komunikasi juga sama ibunya Argo gitu. Berarti beritanya belum valid, masih simpang siur gitu. Iya benar. Karena di situ juga ibunya Argo ini bilang kalau saya juga tidak ada menerima uang sebesar 1 M gitu. Cuma nggak tahu ini gimana kebenarannya karena juga masih simpang siur ya gitu. Masih jadi pertanyaan juga ya. Iya. Wah, ini berarti merupakan sesuatu yang menggemparkan juga ya, kabar yang membuat keluarga tersangka, keluarga Cristiano ini juga pastinya terkejut dengan adanya kabar anaknya sekolah di Jogja dan tiba-tiba ada kabar menggemparkan ya kan. Kalau ini ya teman-teman, kalau melihat dari POV-nya Cristiano, semisal aja nih kan, kalau semisal kita jadi keluarga dari pihak Cristiano, kan ini kan bukan salah satu aksi rencana penghilangan nyawa kan. Ini didasarkan juga atas ketidaksengajaan gitu kecelakaan ini. Nah, kalau semisal kita nih sebagai keluarga Cristiano, kita bakalan kayak gimana sih menurut teman-teman? Kalau semisalnya ada pihak keluarga kita nih yang sama seperti kasusnya Cristiano yang menabrak mengalami kecelakaan gitu yang menjadi tersangka, di situ disebutkan sebagai tersangka. Nah, kita sebagai keluarga itu menanggapinya gimana sih?
Oke, sebagai sikap dasar manusia ya, yang biasa akan melindungi seseorang yang di dekatnya, Iya. pasti bakal kayak berpikir kayak, oh mungkin ini nggak sengaja, mungkin ini satu hal yang udah takdir. Iya, karena sebagai keluarga kita positive thinking dulu Positive kan. thinking dulu pasti. Mungkin ya pasti selepas itu bakal mencari tahu. Tapi sebagai dasarnya seorang keluarga pasti mesti bakal membela juga. Betul. Dan pastinya nggak cuma kaget kan dari keluarga itu, pasti juga bingung nih bertanya ini sebenarnya yang benar tuh yang mana Ya, sih? betul. Karena dari berita juga simpang siur, Iya. dari keluarga pastinya nggak cuma keluarga gitu loh, teman kerabat terdekat pasti juga bertanya-tanya gitu. Dan kalau misalnya ditanya kalau misalnya kita sebagai keluarga Kristiano, kalau sebagai keluarga itu pastinya ya kita punya anak nih. Pastinya bagaimanapun kita juga akan mencarikan pembelaan untuk anak kita gitu kan. Betul. Tapi kalau secara realistisnya pastinya kita juga berpikir bahwa anak kita itu beneran bersalah apa enggak Iya, gitu. betul. Baru kita mencari validasi yang benar gitu. Kalau dari sumber yang kita dapatkan dari kasus ini, itu pihak keluarga itu lebih gimana sih keluarganya Kristiano? Oke, kalau saya lihat ya berdasarkan saya baca dari penyataannya bapaknya Kristiano, saya melihat bapaknya itu seperti dia menyatakan bahwa dia tidak akan intervensi terhadap kasus yang dijalani oleh anaknya. Dan dia juga menyatakan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan keluarga korban dan untuk mencari jalan tengah ini bagaimana. Oh gitu. Berarti ya masih belum 100% gitu ya? Ya, belum 100%. Betul. Oke, kalau ini tadi adalah soal POV dari keluarganya Kristiano gitu. Kalau misalnya POV-nya dari keluarga Argo, nah boleh teman-teman kasih pendapat. Kalau misalnya Gifta nih ya, sebagai keluarga dari Argo, apa sih yang bakalan dilakukan? Pasti meminta keadilan sih. Iya, itu nomor Iya. satu ya. Kepada keluarganya dari Kristiano juga, terus kepada aparat juga gitu. Cuma kalau dari hanya suara kecil tuh kayaknya ini ya Iya, nanti Kurang terdengar. Iya, kurang terdengar betul. gitu. harus Jadi menyuarakan speak up. harus ada dukungan dari harus ada dukungan pihak dari yang lain juga, gitu. Iya betul. Oke, thank you teman-teman buat pendapatnya, dan ini cukup keren banget karena kita bisa lihat membayangkan lah POV dari pihak A dan juga pihak B gitu, dari tersangka dan juga korban. Nah, itu tadi rangkuman sedikit sebenarnya tadi profil Kristiano, tapi kita iya, sekalian gitu kan. Oke, selanjutnya kita mau membahas soal ketidakgesitan dan ketidakcekatan aparat nih dalam menangani kasusnya Argo gitu. Mungkin dari teman-teman ada pendapat soal aparat yang mungkin cukup lambat dalam menangani kasus ini gitu. Oke, kalau aku lihat ya, polisi itu dalam kasus ini itu sebenarnya agak terlihat aneh. Karena pada umumnya polisi bila ada kasus seperti itu, bila dilihat pada kasus-kasus lain, entah bus kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, habis itu mobil kecelakaan korban jiwa, itu kebanyakan polisi akan langsung menetapkan tersangka. Iya betul. Umumnya seperti itu, dia nggak pakai lama kan tersangka siapa langsung diperiksa. Iya. Sedangkan untuk kasus ini polisi malah fokus ke apakah langsung konversi pers terkait dengan alkohol dan narkoba. Iya. Iya. Dan juga pelaku alias siapa? Kristiano Kristiano tadi ya? itu tidak langsung ditahan, melainkan hanya diwajibkan lapor. Gitu. Jadi penyelidikannya itu hanya sebatas dia positif narkoba atau tidak gitu Iya, ya? awalnya seperti itu. Oh. Formalitas saja. Formalitas, ya. kesannya seperti formalitas. Seharusnya kan yang diselidiki itu bagaimana Bukan hanya itu. Yes. Iya. kejadian perkara dan bagaimana Tragedinya gimana. tragedinya gimana, kenapa dia bisa ditetapkan sebagai Betul. tersangka gitu. Kita sebagai netizen itu juga perlu sumber yang kuat itu Betul. tadi ya. Dan kalau dari Kak Aji ini sendiri tadi, aku mendengarkan tadi sempat berbicara membandingkan dengan kalau kasus dengan yang lain. Nah, coba bandingkan teman-teman dengan salah satu kasus kecelakaan masyarakat umum ya, bukan seorang yang memiliki pangkat yang tinggi gitu. Ada satu kasus kecelakaan di Bengkulu, ada supir truk itu menabrak pensiunan guru sampai meninggal dunia. Tidak pakai lama, sopir truk ini langsung diamankan loh, dan
langsung diselidiki sama kepolisian. Dan coba bandingkan dengan kasusnya Cristiano ini, memang benar polisi itu memeriksa, tetapi setelah diperiksa dilepaskan begitu Ya, saja. betul. Yang hanya apa tadi? Hanya formalitas ya, jadi kayak buat ngecek narkoba dan Enggaknya. alkoholnya. Iya, betul. Cukup jadi pertanyaan juga ya. Oke. Bukan hanya cukup, tapi banyak. Banyak ya. Banyak pertanyaan dari netizen gitu. Kita juga sih. Betul, kita juga Termasuk bertanya-tanya. netizennya. Netizen aktif nih ya kayaknya. Aktif banget deh kelihatannya. Nggak bercanda. Oke. Oke teman-teman, kalau kita hubungkan nih ya dengan kejanggalan dan kesalahpahaman netizen terhadap kasus ini. Nah, yang kita bahas tadi pada profil Argo, dia memiliki seorang ayah ya kan, dari kalau kita lihat tuh pangkatnya cukup tinggi gitu ya, seorang direktur perusahaan. Nah, di sini tuh memunculkan kesalahpahaman netizen terhadap kasus ini gitu. Dan ada hubungan dengan upaya penghilangan barang, itu nanti bisa aku tanya-tanya ya ke teman-teman. Oke, kalau tentang kesalahpahaman netizen terhadap kasus ini, mungkin ada tanggapan dari teman-teman mengenai kesalahpahaman netizen gitu. Mungkin kalau aku lihat ya, kenapa netizen bisa sensitif ini terhadap kasus ini, melihat dengan beberapa kasus ke belakang. Ada beberapa kasus yang terlihat tuh polisi seakan ogah-ogahan untuk apa ya, menangani kasus tersebut. Iya. Seperti contohnya waktu kasusnya anaknya Fli Halun, yaitu Mayo Dendi. Oh, iya. Itu kan waktu kasusnya itu pemukulan terhadap siapa ya korbannya itu? Saya lupa. Mayo Ozawa. Mayo Ozawa. Oh, Kak Aji juga mengikuti Mengikuti kasus itu juga ya? aktivitasnya. Awalnya itu sempat kayak ada indikasi bahwa kasus itu tidak berjalan dengan semestinya kayak viral, dan akhirnya terungkap sampai ke bapaknya ternyata korupsi. Kulitnya terlalu dalam sampai Yes. kasus lainnya Iya. diselesaikan juga ya. Benar. Ini ada hubungannya juga ya, Ya. dengan Saling kasusnya berhubungan. sebenarnya. Iya. Itu apa juga diangkat sama netizen gitu? Kebetulan waktu itu netizen mungkin awalnya niatan cuma kayak mengulik siapa sih bapaknya, kok kasusnya lama. Tahu-tahu malah nemu, loh kok bapaknya pegawai Kementerian Keuangan hidupnya mewah-mewah nih. Kok ada masuk kasus ini? akal ya. Betul. Oh gitu ya. Oh iya. Aku malah juga baru dengar secara jelasnya ini gitu loh Kak Aji ya. Thank you buat informasinya gitu. Jadi kita juga bisa belajar melalui kasus-kasus lain, nggak cuman kasus Argo. kasus Argo, kasus satu ini gitu. Oke, dari kasus yang meledak di media sosial lewat tagar Justice for Argo ini, tapi sayangnya dari kita itu kurang peduli. Tapi setelah adanya kematian, baru atensi kita itu Melonjak. iya melonjak gitu ya. Nah teman-teman, lewat dari Utas X ya, media X aktif membagikan perkembangan kasus ini, termasuk tudingan jika ayahnya Cristiano ini tadi diduga adalah seorang petinggi di sebuah perusahaan besar yang menyiapkan banyak kuasa hukum untuk menutup kasus ini. Kalian udah pernah sempat dengar nggak kalau di Jogja ini ayahnya dari tersangka sudah menyiapkan beberapa apa tuh namanya? Pengacara. Lawyer. Aku sempat baca di salah satu berita, bapaknya tuh menyiapkan 3 pengacara untuk kasus ini. Itu sebenarnya untuk sebuah kasus kecelakaan cukup banyak pengacaranya, Iya. karena pada umumnya pengacara itu akan digunakan misalnya ya pada saat sudah di polisi sudah saja jadi tersangka, dan biasanya cuma pakai 1, ini langsung 3, bahkan belum di pengadilan. Bertanya-tanya ya. Yes. Pertanyaan ya Lagi-lagi. jadinya. Lagi-lagi. Iya, tapi setelah menyiapkan pengacara 3, itu aku melihat dari POV-nya Argo kembali, dari keluarganya Argo. Argo ini merupakan dari keluarga yang berbeda ya pastinya betul, dengan betul. Cristiano. Kenalan lawyer pun juga Pasti berbeda. Iya, berbeda juga. Jadi prihatin gitu loh ya. Dan ikut turut merasakan gitu. Nah, dan apa ya teman-teman, kalau misalnya kasus ini viral gitu, apakah warganet ini juga terus meminta apa ya, menggiring, mengawal gitu di media sosial tentang kasusnya Argo gitu? Kalau dari yang kita lihat gitu, lihat tonton di media sosial gitu, kayak apa ya, warganet itu cukup
cukup antusias untuk speak iya. up, Ya, cukup untuk antusias. menggiring dalam keadilan gitu. Karena apa ya? Kalau di Indonesia kita tuh harus apa-apa kasus tuh naik karena speak up, Iya. viral dulu. Viral dulu baru bertindak. Itu yang kutunggu-tunggu Iya. sebenarnya. Ya betul banget, kita ada di Indonesia ini dengan sistem hukum yang kurang apa ya? Kurang kucep, cep, ya. Tuh. perlu masa dulu. Iya betul banget. Harus nunggu ada dorongan, harus nunggu ada yang namanya viral dulu, baru Ditindaklanjuti. Iya betul, ditindaklanjuti sama Dorongan apa tuh? Dorongan Ini ya. apa tuh? Ya itu lah. Gak mau komentar. Oke, tetap tenang semuanya wargaku. Ya, ini merupakan suara dari mahasiswa ya, menyuarakan suaranya karena memang benar adanya. Di Indonesia ini kita perlu banget yang namanya itu keadilan, teman-teman. Karena sistem hukum ini harus mulai ditingkatkan lagi, nggak Betul. buat main-main gitu Betul. ya. Betul. Kalau dari yang aku lihat sekarang tuh hukum nggak kayak gitu sih. Iya. Hukum tuh berhubungan sama Itu uang. terus ya? Iya. Kalau kita Apapun lihat ya. harus Apapun ini, kasusnya iya. pasti Iya, ada benar. ini baru jalan gitu. Yang penting ini dulu. Iya. Ya. Selain soal ini perlu juga ada namanya kuasa. Oh my god. Bang. Ada ini ada kuasa. Udah punya semuanya dah. Tuh. Selama ada punya jabatan, Anda aman. Nah, Semuanya aman kalau ada ini sama ini. Oke, thank you teman-teman antusiasnya. Seneng banget nih aku kalau narasumberku ikut semangat ini ya. Harus dong. Oh iya dong. Ngelihat yang udah antusias banget kayak gini, kita juga harus antusias juga. Gak apa-apa, thank you guys. Oke, ini tadi soal kesalahpahaman netizen terhadap kasus ini. Dan denger-denger nih ya, ada upaya penghilangan barang bukti dari kasus ini. Setelah penyelidikan ya kalau Ya nggak betul. Iya. Setelah penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa plat nomor dari mobil BMW yang Ya, dikenai oleh Cristiano Cristiano itu diganti dari plat F sekian 10 sekian menjadi B. B. Oh iya ya. Kok bisa tuh? Kok bisa diganti tuh? itu pertanyaannya. Pertanyaan kita Itu. semua tuh kayak gitu. Dan itu ada bukti dari CCTV juga loh. CCTV dari kepolisian. Iya, jadi emang ada seseorang yang sengaja ganti plat nomor gitu. Wait. Kalau semisalnya sudah ditahan nih sama kepolisian nih ya, emang boleh orang lain tuh Bisa masuk masuk. sembarangan Itu gitu? pertanyaannya. Pertanyaannya. Kok bisa dia masuk? Kemanakah polisi yang jaga? Nah, Waduh. Terus pura-pura nggak tahu aja lah ya. Ya. Apa ketiduran nih? Kebetulan Iya. lagi nonton bola. Oh. Waktu itu juga ngepasin ada Iya. dukung siapa guys? terus ada juga nih katanya di mobilnya si Cristiano nih banyak plat nomor. Oh, Buat iya, aku juga apa sempet itu? baca itu. Iya. Di dalam mobilnya ya, itu Iya. banyak sekali plat nomor. Untuk apa Nah, gitu ya? buat apa itu Jadi plat nomornya? pertanyaan juga gitu. Oke, itu kejanggalan ya dari kasus Argo, penyelidikan tersangka oleh kepolisian gitu. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau sedikit memberikan kilas balik nih soal kasus yang hampir sama. Sesama mahasiswa juga, tetapi 10 tahun yang lalu, mungkin kita masih kecil ya, tetapi kasus ini sempat kita baca ulang lagi baru-baru ini, apalagi banyak netizen yang mengaitkan Ya, dengan kasus 10 tahun yang lalu itu dengan kasus yang Argo. sekarang, yaitu adalah kasusnya Akseina Ahad-Dori dari Universitas Indonesia yang ditemukan meninggal di Danau Kenanga ya tahun Iya. 2015. Betul. Udah sangat lama ya. Sangat lama, dan itu pun juga masih tanda tanya gitu ya. Nah. Belum ada kelanjutan soal Tidak terungkap. Betul. Di manakah juga itu aparat ya. Membungkam semuanya. Membungkam. Oke. Jenazah ini ditemukan dengan batu di dalam ranselnya. Apakah ini aksi pembunuhan gitu? Kalau dari lihat kondisi jenazah ya, yang ditali oleh batu itu udah Iya. pasti ada upaya penghilangan barang bukti. Itu di dalam tas apa di tali itu batunya? Dalam tas kok. Ya, pokoknya- Dalam tas intinya dibuatkan Iya, ada pemberatnya. ada pemberatnya. Gitu ya? Itu kan berarti salah satu upaya penghilangan Iya. barang bukti. Iya betul.
berarti ada indikasi bahwa itu ada pembunuhan berencana Nah, itu. yang sudah direncanakan dengan matang hingga nggak ada bukti. Betul. Nah, ini sebenarnya udah ada banyak yang memperbincangkan soal itu, udah banyak suara-suara, bahkan udah ada barang bukti. Yang soal batu itu tadi. Soal batu kan cuma soal batu, tapi tidak Oh. soal yang kayak jejak iya. kendaraan atau Oh, apapun kalau itu. jejaknya dihilangkan ya. Dihilangkan. berarti. Bahkan pelaku belum ketemu ya Iya. sampai sekarang tuh. Kalau nggak salah juga itu ada tulisan surat wasiatnya, tapi itu nggak yang lengkap gitu. Iya, dan tulisannya juga bukan tulisan dia. Nah, beda dari tulisannya. Di betas itu gitu. Iya. Oh my god. Kalian juga mengikuti kasus Iya. itu juga ya ternyata. Ya karena dari kasus Argo tadi ya. Jadi mencari tahu juga. Betul, aku kira ya cuman aku Sekilas membaca. ya. Ternyata teman-temanku ini juga mengikutinya. Sudah 10 tahun berlalu, sampai sekarang belum ada jawaban juga. Ya, kita doakan untuk setiap almarhumah ya, semoga walaupun di dunia ini, di negara ini mereka belum mendapatkan keadilan, tetapi di akhirat mereka sudah mendapatkannya. Amin. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya, waktu pertama kali dengar kasusnya Argo Gempar gitu, pertama kali yang terlintas di pikiran teman-teman tuh apa sih? Apa mungkin ya ada mengaitkan dengan kasus yang lain seperti yang udah kita bincangkan tadi? Oke. Gitu. Kalau dari aku sendiri melihat kayak kasus ya kembali lagi ke Mayo Dendi itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kasus yang plat nomor. Karena ada satu yang unik menurutku, yaitu penggantian plat nomor itu dilakukan oleh orang yang disuruh oleh petinggi perusahaan. Oh. Dan orang yang mengganti plat nomor berdasarkan hasilku baca-baca di berita ya, itu merupakan kerabatnya dari pelaku. Oh, pelaku. Jadi kalau dikaitkan dengan kasusnya Argo ini tadi yang soal upaya penghilangan barang bukti itu tadi juga hampir sama ya berarti ya? Iya, mohon maaf yang soal terkait itu memang kasusnya aku. Yang plat nomor. Oh iya. Plat nomor itu kasus aku. Jadi kan itu kan penggantian plat nomor kan. Iya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah upaya terkait upaya penghilangan barang bukti oleh rekannya sendiri yang disuruh oleh pimpinan perusahaan. Oh gitu. Hingga sekarang polisi tidak mengungkap siapa pimpinan perusahaan tersebut. Oh iya. Sorry ya Kak, tadi agak kurang Agak ini kurang. nih ya. Udah Karena agak mulai aneh nih. Karena ini monitorku yang memberikan kode-kode gitu. Ini sangat berkaitan dengan kasus sebelumnya yang kayak Mayo Dendi itu hampir sama penghilangan barang bukti, cuma pengubahan kejadian. Jadi dibuat kayak seakan-akan yang korbannya yang bikin masalah duluan pada pelakunya. Oh iya. Simpang siur gitu. Simpang siur juga. Iya. Jadi pertanyaan juga ya, nggak cuma simpang siur, ini juga banyak pertanyaan Juga ya. Kalau dari teman-teman sendiri nih, pertama kali mendengarkan kasusnya Argo ini menjadi perbincangan pusat publik gitu di media sosial iya, di lingkungan iya gitu. Kaget sih. Terus kan juga deket ya, maksudnya sama-sama di Jogja gitu. Terus aku juga langsung keinget sama kasusnya si yang siapa? Akseina. Iya, dari Akseina itu. Universitas Indonesia. Iya, karena hampir-hampir mirip ya, kayak maksudnya betul. iya kejanggalannya kayak gitu. Oke. Kalau aku dari sendiri ini sih, aku kan kalau tahu berita tuh nggak begitu yang mengulik ya, kecuali emang itu menarik gitu. Jadi aku nggak ada yang nyamain sama kasus-kasus sebelumnya ataupun yang pernah terjadi. Itu kayak lihat pernah tuh, ih kasus apa nih, kayak booming banget gitu, Iya, langsung betul. wah gitu. Terus akhirnya jiwa keponya, jiwa pengen tahunya tuh bener-bener Apalagi kuat cewek banget. itu Iya. jiwa keponya Betul. Nah, kita sama kan, Jiwa kita ingin sama, tahunya jadinya. tinggi ya? Betul. Jadi betul. detektif mandiri. Iya. Tuh. Polisi pun kalah detail. kalah sama netizen nih ya gitu. Jadinya dari rasa ingin tahu yang bener-bener apa ya, kurasa ini kasus yang nggak begitu apa ya, yang menarik banget gitu, nggak yang cuman biasa-biasa aja kayak sebelumnya. Iya, iya. Jadinya rasa pengen tahunya tadi bener-bener menarik banget kasus ini gitu. Iya, buat diangkat juga Iya, gitu ya. betul. Pokoknya harus terkupas tuntas gitu sampai selesai gitu ya. Mas sekarang udah terkupas. Aduh, kita tunggu aja ya. Semoga nggak hilang. Iya, amin. Semoga nggak tenggelam ya. Betul. Karena kita nggak mau kasus yang sekarang ini sama seperti kasusnya Akseina ya, yang Iya. sudah menjadi arsip di Google gitu. Oke.
Jadi kasusnya Argo ini bukanlah satu-satunya kasus. Aksina pun juga jadi bukti bahwa kadang kebenaran itu tidak punya tempat jika pelakunya tidak tersentuh gitu. Oke, thank you teman-teman udah memberikan pendapatnya. Tapi belum selesai kita berpendapat di sini karena seperti yang aku bicara tadi, kalau sebenarnya kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Ini di sini sudah ada pertanyaan yang sudah disiapkan sama Siapa tuh? sama seseorang. Ya pastinya kita juga mengambil dari berita Yang ada. komentar-komentar gitu juga Iya. ya. Nah di sini ada pertanyaan nih, pertanyaan yang pertama. Kalau nggak salah ada 4 apa 3 ya, yang kuat ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Menurut kalian ya sebagai mahasiswa, kenapa mahasiswa seperti Argo itu seringkali tidak mendapatkan keadilan yang penuh gitu? Kenapa sih? Oke, kembali lagi ya. Sistem hukum Indonesia itu sebenarnya agak lucu sebenarnya. Sistem Indonesia itu semakin ke atas semakin tumpul, Ya. dan semakin gua semakin runcing. Yes. Nah, sistem hukum seperti itu yang kadang membuat individu seperti aku yang seringkali tidak mendapatkan keadilan karena polisi ngerasa bukan orang penting lah, ngapain diurusin. Betul. Itu. Gitu. Padahal mahasiswa inilah generasi-generasi yang nantinya bakal Meneruskan. Iya, dan membuat Indonesia menjadi lebih bener maju. banget. Betul, apalagi pemerintah punya tujuan 2045 Indonesia emas. Iya, Indonesia emas Emas atau cemas? Mas atau cemas? Nggak tahu ya. Iya, betul banget. Aduh. Ini udah mulai ada pembahasannya. Agak bahaya ya. bener. Programnya siapa ya itu? Oke, kalau dari Kak Aji tadi jawabannya seperti itu ya. Ya, betul. Kalau mungkin dari teman-teman Vanessa atau Gifta dulu. Bre, ayo sweet, gimana? Putih batu kertas. Kayak anak kecil ya. Kalau dari aku sendiri juga kurang lebihnya sama sih. Kayak kakak tadi yang dibilang sebelumnya, memang agak lucu ya. Karena kita kalau belum speak up, belum apa ya, belum yang viral itu tuh belum diangkat gitu. Iya. Karena kalau misalkan kita bukan orang penting itu kan biasa-biasa aja. Betul. Anggapannya begitu. Belum lagi karena dorongan. Betul. Dorongan tadi banyak lah faktornya. Iya. Terutama gini. Nah, itu dari situ kita bisa lihat sistem apa ya? Peradilannya tuh juga jadi kurang di Indonesia, apalagi saat ini Iya, gitu. betul banget. Berarti hukum di Indonesia ini juga main prioritas ya? Ya, Betul. Iya, benar. Siapa yang lebih tinggi itu yang diutamakan Betul. gitu. Kalau netizen bilang viral for justice. Wah, Nggak itulah viral, apa lagi itu. Viral nggak adil. Kalau nggak viral iya nggak benar. adil. Kalau viral nggak adil. Ya, Itu berdasarkan fakta. fakta. Bukan katanya. Yeah. Sesuatu yang viral Iya. itu baru Diangkat. ditangani sama aparat. Oke. Kalau dari Gifta sendiri? Masih sama kayak Vanessa. Di Indonesia tuh kalau nggak viral dulu nggak bakal ini ya Diangkat, diangkat iya, gitu. betul. Dan takutnya juga tenggelam juga ya Iya. ini kasusnya gitu. Jadi harus naik dulu baru aparat ini ada tindakan lebih gitu untuk menindaklanjuti kasus tersebut gitu. Biasanya pun itu tenggelam karena dialihkan ke kasus yang lain. Iya. Betul. Iya enggak sih? Kalian Betul. sadar nggak sih kalau misalnya ya seperti kasusnya, aku boleh sebutin nggak sih yang Brigadir J itu? Boleh. Boleh lah ya. Singkat Boleh, aja. boleh, Di- boleh. Oke. Iya. Disingkat aja namanya, biar nggak bahaya. Oke. Ya seperti kasus itulah ya, seperti kasus itu. Udah berapa tahun ya kira-kira itu? 2 tahun 3 tahun kalau Iya, tidak salah. Nah itu banyak sekali pengalihan isu nggak? Kalian sadar nggak? Sadar, Gitu? sadar. Iya kan? Sehingga kasus itu sampai sekarang tenggelam juga, nggak ada kelanjutannya. Iya, nggak ada kelanjutannya. Padahal waktu itu booming banget ya. Booming banget. sekali Sampai yang katanya mau ada hukuman mati. untuk tersangka ya. Betul. Tapi kan waktu itu Tapi- dibandingkan, jadi Ya, nggak jadi jadi kan. Iya, mati. iya. Ya memang nggak Iya. ada keadilan, belum ada keadilan kan. Tapi itu kasusnya sampai sekarang juga ini ya masih hilang. terambang Oh, gitu ya. Iya, terambang. Terambang ya. Bahkan kalau aku lihat di media sosial tuh juga udah nggak Se-booming se-booming sekarang. Iya. se-booming Udah- yang dulu. Iya, iya. Karena banyak kasus-kasus baru jadi Benar. tenggelam. Iya, Betul. makanya itu. Pengalihan kasus ya. Pengalihan isu. Oke. Ya, kita berdoa aja semoga kasus Argo yang sekarang ini tidak dialihkan dengan isu-isu yang lain ya kan. Amin. Oke, teman-teman, ini baru pertanyaan yang pertama nih ya. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ini hanya kasus individual gitu?
atau kita sedang melihat pola kegagalan sistem hukum di Indonesia gitu. Oke, kalau aku lihat ya, ini merupakan sebuah tanda sebuah sistem itu tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari bagaimana polisi menjaga barang buktinya aja deh. Ya, dari Bisa terlihat kayak polisi plat nomor bisa diganti, itu gimana ceritanya? Nah, itu Itu plat nomor mobil. Itu mobil, apalagi kalau misalnya yang kecil-kecil. ya, itu soal plat nomor mobil. Kenapa polisi diam nggak apa ya? Barang seperti itu, barang kecil Bukti. sih ya. Kenapa orang bisa masuk secara tiba-tiba ke nah itu padahal pasti akses buat masuknya itu nggak segampang itu Iya, kan. Betul. betul kan? Gak mungkin kan mobil ditaruh pinggir jalan. Iya, kalau itu baru. Itu Iya. beda. Iya. Ada Itu kan dalam kecelakaan kecil aja langsung diamankan. diamankan. Iya. Itu kan harusnya di dalam pagar, ada yang jaga, Iya, ada yang jaga tiap malam 24 jam, nggak mungkin kan dia tidur. Ya, apalagi itu barang bukti besar gitu Betul. loh. Penjaganya apa tadi? Bilangnya nonton apa? Nonton bola. Mungkin ya. Mungkin ya. Karena Kan butuh hiburan. Iya, Iya, biar nggak sepaneng kan. Biar nggak Iya, sepaneng, dan, betul. dan saat itu juga waktu ngepasin ada apa itu? Mulai ada mau persiapan bola kan. Iya. Udah nyiapin nontonnya dulu. Kalian pendukungnya siapa, guys? Aduh, cukup prihatin juga ya dengan sistem di Indonesia ya, tuh, bagaimana aparat itu menjaga gitu loh. Kalau dari teman-teman? Sama sih. Iya, sama ya. Sama. karena memang adanya itu. Karena satu suara tadi kan. Ya, betul. Bersembunyi di kalimat itu. Oke. Itu pertanyaan yang kedua. Kita mau lanjut pertanyaan yang ketiga. Ini ada pertanyaan juga yang kita ambil dari komentar-komentar ya. Apa sih yang seharusnya kampus lakukan dalam situasi seperti ini? Bukan hanya kampus sih, kalau misalnya kita lihat dari masyarakat sosial gitu kan, itu pasti ada instansi yang terkait gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu sama mereka, instansi itu? Oke, kalau aku lihat ya, untuk sudut pandang UGM menurutku untuk kasus yang ini sudah baik, karena dia sudah melakukan yaitu apa ya, sebutannya apa sih kalau untuk cuti atau apa gitu? Pemberhentian menonaktifkan pelaku langsung begitu kasus itu naik langsung dinonaktifkan. Nah itu harusnya bisa dicontoh oleh kampus lain. Ya. Begitu ada kasus gak perlu nunggu vial, langsung aja nonaktifin. Dan Iya. nggak memandang itu siapa ya, Betul. benar. Semua kan mahasiswa. Iya, setara gitu ya Setara. teman-teman. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Mau itu anak rektor sekalipun dia tetap mahasiswa. Ya, Tetap betul. yang Sama belajar. ya. Dan sekalipun semisal rektor pun kenal dengan mahasiswa itu ya, Iya betul. kebijakan tetap harus nomor satu. Atuh. Gitu. Aturan tetap aturan. Yes. Bukan betul. aturan. Itulah. Tapi kalau aku lihat-lihat kemarin tuh beberapa komen netizen juga itu ada yang tidak terima jika hanya dinonaktifkan saja. Betul. Itu harus kayak kita tuh dosennya Iya. maksudnya itu harus langsung nge-DO katanya. Karena menonaktifkan itu jika dia keluar dari tahanan tadi tidak dinyatakan tersangka, Iya, iya. maka itu akan aktif lagi gitu. Jadi dia mendapatkan apa ya? Argo tadi itu nggak mendapatkan Keadilan. keadilannya gitu. Adanya seperti itu. Itu cukup greget juga Ya, ya. karena soal hanya itu. dinonaktifkan saja gitu. Kenapa tidak langsung di DO? Benar, gitu. benar. Iya. Tapi kalau semisalnya ya ini teman-teman, kita kembali lagi ke POV-nya Cristiano Tarigan gitu ya. Kan kembali lagi kejadian ini kan didasari atas ketidaksengajaan gitu kan. Tetapi kalau misalnya nih dari awal kasus ini muncul, kalau misalnya dari pihak Cristiano ini tidak melakukan itu, pasti akan mendapatkan keringanan kan pastinya. Pasti ya kasusnya Bang Ridwan seperti kasus pada umumnya, maksudnya Iya. netizen juga tidak pernah peduli gue Betul, bilang. betul Kayak juga. ya namanya orang kecelakaan pasti lah berapa persen, 30% jalan Indonesia itu pasti ada kecelakaan. Betul. Cuma masalahnya adalah barang buktinya Ya, itu. barang buktinya itu. Jadi semakin berat ya. Barang bukti dan Semakin polisi yang panjang. menutupi. Ya, semakin panjang Semakin kasusnya. panjang. Itu yang membuat netizen bertanya-tanya, kenapa kok ada penghilangan barang bukti Iya. juga? Padahal kasusnya simpel, kecelakaan. Iya, Ya, kecelakaan. Kecelakaan. Betul. Tinggal polisi ngasih tahu siapa pelakunya, hukumannya apa, Tersangka, masukin udah. pengadilan selesai. Betul. Yang bikin masalah tuh seharusnya. platnya kenapa harus diganti Ganti gitu? Iya. Itu. Iya. Penghilangan barang bukti itu tadi ya. Ini juga pesan untuk aparat di Indonesia bahwa yes,
sistem peradilan tuh iya, harus diperbaiki lagi. Betul gitu. banget, karena kita tuh di sini tuh setara gitu loh. Tapi ya, aduh aku juga krusial banget ini pikiranku untuk memikirkan itu karena apa ya, kayak kalau dibilang mungkin bisa itu juga nggak mungkin, kalau nggak mungkin itu juga bisa mungkin aja gitu kan. Ya itulah bisa kita menjadi apa perdebatan gitu di sosial ini gitu. Oke teman-teman, oh ternyata udah habis ya nih pertanyaannya. Aku udah membaca juga di sini, ternyata udah habis. Oke teman-teman semuanya, di segmen selanjutnya ini kita akan membahas solusi nyatanya untuk kasus ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa ya? Karena diam itu bukan lagi pilihan gitu kan. Iya benar. Nah, jadi mungkin dari teman-teman ada solusi atas kasus ini gitu. Ini sih aparat harus bertindak lebih tegas gitu. Ya, itu nomor Dan satu ya. iya, terus nggak harus nunggu viral dulu baru ditindaklanjutin, diselesain gitu. Harus kalau pas di kejadian langsung gitu. Kalau dari akunya sendiri itu apa ya? Apa tuh? Aduh, bahaya kayak ini. Itu tuh harus tetap mengiring, tetap membersamai kasus ini sampai dengan tuntas gitu. Iya. Kita menyuarakan terus sampai argonya mendapatkan Betul. keadilan. Jangan sampai nanti tiba-tiba di Kita tengah bungkam. jalan, iya tenggelam lagi kasusnya. Lagi. Seperti Jangan sampai iya. diulang lagi ya. Jangan sampai kejadian lagi. Oke teman-teman, mungkin dari penjelasan kita, perbincangan kita gitu ya, itu sudah memunculkan pesan-pesan yang mungkin dari pendengar juga bisa menyimpulkan gitu, bahwasannya apa sih artinya kita semua itu memiliki peran gitu. Kita harus aktif dalam isu sosial yang ada di sekitar kita, nggak cuman yang baru hype aja gitu. Seperti mahasiswa, kita harus bisa bergerak, akademisi juga bisa mendorong gitu kan, masyarakat, netizen gitu juga bisa mengawal, asalkan itu dalam golongan yang positif gitu. Dan media ini bisa menjadi pengingat gitu bahwa kasus ini adalah suatu yang penting harus kita selesaikan gitu. Oke teman-teman, mungkin dari teman-teman ada pesan dan kesan buat para pendengar kita, para penonton kita yang sekarang sedang mantengin podcast kita ini ya kan. Mungkin dari Kak Aji. Kalau dari aku, bagi semua yang nonton, ingat kita semua di negara demokrasi. Kita semua punya hak untuk mengungkapkan sesuatu. Jangan takut soal nanti ini nanti itu, kan kita semua hidup di negara demokrasi. Kita bukan di Cina, bukan di Korea Utara yang dibatasi. Kita punya kebebasan. Kita main internet aja bisa bebas. Kenapa tidak? Kenapa dengan kebebasan itu kita tidak menyuarakan apa pendapat kita? Apalagi di era reformasi. Kunci utama dari reformasi adalah kebebasan. Kalau nggak ada kebebasan, apa itu reformasi? Betul sekali. Dan kita punya hak buat menyuarakan itu. Betul, gitu kita ya. punya hak. Itu diatur di undang-undang sekali. Yes, betul sekali. Oke, thank you Kak Aji buat pesan dan kesannya. Semoga ini juga bisa menjadi energi positif gitu buat pendengar kita yang sekarang ini gitu. Oke, boleh lanjut dari Kak Gifta dulu. Apa ya? Sweet dulu. Iya. Sweet dulu gak sih? Oke, langsung deh. Bener kata Kak Aji tadi, kita memiliki kebebasan untuk berpendapat gitu kan. Ya terus ya Kita sebagai mahasiswa benar. juga berperan aktif Nah, gitu berperan kan. aktif gitu. Untuk bersuara. Dan pastinya teman-teman di rumah sana juga Ya. apa ya? Jangan takut untuk bersuara. Jangan takut untuk bersuara, benar. Karena keadilan itu nomor Keadilan satu. itu nomor satu. Oke. Lanjut Kak Vanessa. Kalau dari aku sendiri tuh kita tuh harus bisa memfilter ataupun juga memilih kasus ini tuh sebenarnya yang benar yang mana. Nggak kita cuman asal ikut-ikut aja gitu. Yes. Jadi kita bisa menyaring ini tuh informasi yang ini benar Yeah. atau tidak. Jadi kita tidak apa ya memunculkan kasus yang baru ataupun masalah yang baru Betul. gitu. Opini kita pastinya nanti akan diterima baik gitu ya kalau misalnya kita membawakan itu dengan positif Iya, tentunya ya. betul. Oke, thank you teman-temanku semuanya yang udah mau memberikan kesan dan juga pesannya buat penonton setia kita. Jangan kemana-mana terus pokoknya ya, selalu pantengin kita terus. Oke, thank you sekali lagi.
Dan kita sudah mendengarkan semuanya tentang Argo yang tewas tanpa sempat membela diri, tentang Aksena yang tadinya sudah 10 tahun sampai sekarang tanpa kejelasan, tentang sistem yang lambat mengatur dan masyarakat yang terlalu sering lupa atau bisa dikatakan kurang peka gitu ya. Tapi sekarang aku mau tanya kepada teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau kamu mendengarkan ini dan tetap diam, lalu siapa lagi yang akan peduli kalau enggak mulai dari kamu gitu. Oke, teman-temanku semuanya, terima kasih sekali lagi buat waktu, buat kehadirannya. Di sini kita bisa mendapatkan pesan yang begitu positif ya pastinya. Melalui kita belajar dari kasusnya Argo dan Cristiano ini gitu. Oke, mungkin ada satu kalimat yang mau disampaikan untuk pendengar kita. Iya. Tetap kawal. Tetap kawal. Dua kala. Dua kata adalah satu kalimat. Iya betul. Tetap kawal sampai tuntas ya. Tetap kawal sampai tuntas. Jangan tetap kawal aja, nanti dikawal dong sampai tuntas. Harus sampai tuntas ya. Terkupas tapi tidak semuanya tuntas. Oke, thank you teman-temanku semuanya. Tetap kita harus mengawal kasus ini, membantu mempublikasikan ya kan. Dan pastinya kita akan terus berbicara dan menyuarakan pendapat kita gitu. Oke, untuk teman-teman pendengarku semuanya yang hari ini sedang mendengarkan podcast ini, kalian bisa menge-share podcast ini dan tulis ulang informasi di media sosial dengan menyertakan Justice for Argo. Tanyakan ke kampus kalian atau ke pihak yang kalian percaya, bagaimana sih sikap pihak yang kalian tanyakan itu untuk menyikapi kasus ini gitu ya. Kalian juga bisa saling mengedukasi teman-teman, ajak diskusi, dan pastinya tidak melupakan nama Argo. Argo bukanlah angka, Aksena bukanlah cerita hantu kampus. Mereka mahasiswa sama seperti kita, sama seperti kamu. Kalau kita masih hidup, maka suarakan apa yang kita seharusnya bisa lebih nyaring daripada kematian. Karena keadilan tidak datang sendiri, melainkan ia datang kalau kita panggil dengan suara yang keras, konsisten, dan bersama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Banyak sekali pesan yang sudah disampaikan tentunya oleh ketiga narasumber kita pada hari ini. Senang banget bisa berbincang-bincang, thank you sekali lagi. Dan kami berempat pamit undur diri sampai bertemu mungkin kalau ada di episode selanjutnya ya. Pokoknya tetap pantengin terus. Stay tune ya. Yes, betul banget. Jangan melupakan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Oke. Saya Jasmine dan sampai jumpa semuanya, dan jangan lupa Justice for Argo. Sampai jumpa. Yeah.